وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah, karena tentunya rasa syukur kita dengan melalui memuji Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu jalan saat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita semua, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya nikmat itu akan aku tambah kepada kalian. Nikmat itu akan aku lipat gandakan kepada kalian. Dan alhamdulillah, sampai hari ini, di hari ke-21 di bulan suci Ramadan ini, kita masih diberikan kelayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ngitung gak Bu? 21 Bu hari ini Bu. Hitung Bu ya. Nungguin THR. Oh. Saya pikir ngitungnya karena katanya nungguin THR Bu ya. Ya Allah, enggak lah ya Bu ya. Ada sebagian orang ketika sudah menjelang di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, ada orang yang berbahagia, ada orang yang bersedih. Kita nggak tahu mana di antara kedua hal ini yang terbaik bagi diri kita. Apakah kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang terbaik bagi diri kita, atau kesedihan itu yang terbaik bagi diri kita? Tetapi apapun itu bentuknya, kalaupun kita berbahagia, maka kita harus tahu apa yang membuat kita bahagia. Bu, ada sebagian orang memaknai ketika memasuki Idul Fitri itu artinya kembali sarapan. Memang secara bahasa fatara yafturu itu sarapan. Tetapi maknanya yang sesungguhnya Idul Fitri itu bukan kembali sarapan, tetapi kembali kepada fitrah manusia. Kembali kepada nilai-nilai dasar kemanusiaan. Menjadi manusia yang sesungguhnya. Kembali sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memberikan gambaran orang yang melewati bulan suci Ramadan ini dengan keberhasilan dan menjadikan kebahagiaan bagi dirinya, digambarkan, dianalogikan seperti waladathu ummuh, bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci, nggak ada noda. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, dia berbahagia. Kenapa? Karena dia benar-benar memahami dan menyadari pada dirinya bahwa dia termasuk orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahagianya karena ini, kalau dia berbahagia dengan didasari hal-hal semacam ini, maka kebahagiaannya adalah kebahagiaan terbaik. Karena sekali lagi, pencapaian yang terbaik bagi kita sebagaimana yang pernah saya sampaikan adalah bagaimana kita berusaha di bulan suci Ramadan ini menggapai pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang paling tinggi, Bu. Jadi di malam-malam qadar itu, terutama ibu-ibu sekalian, orang-orang Jambi ini, jangan macam-macam pengennya. Doanya nggak usah macam-macam. Ya dua. Ya, tiga boleh ya, 3 ya. Apa pengen 4, Bu? Masih? Hah? Oh gitu. Enggak, tetep aja ya. Muka tanya ini kepengen masih banyak ya. Oh. Minta apa, Bu? 1, panjang umur. Sehat. Apa lagi, Bu? Hah? Oh, panjang umur masuk. Oke. Terus apa lagi? Rezeki. Oh, masih muda kalau ini. Karena makanya masih minta rezeki yang banyak. Oke, yang lain. Mendapatkan pengampunan. Ada lagi yang lain. Mendapatkan ridho Allah. Masya Allah. Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Karena harapan-harapan itu adalah harapan-harapan yang terbaik. Terutama di malam-malam Lailatul Qadar. Di 10 terakhir malam di bulan suci Ramadan ini, disitulah yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mentakdirkan ada malam yang Allah sebutkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah takaran waktu, meskipun para ulama mufasir menyebutkan bahwa itu adalah sebagai sebuah gambaran. Bu, dalam hidup ini apa waktu yang paling terbaik dalam hidup kita? Ada saat dalam hidup seseorang itu menjadi sebuah momen terpenting dalam hidupnya. Kapan momen terpenting itu? Kapan momen terpenting dalam hidup seseorang itu? Ketika dia menjalani hidupnya selama ini. Pasti ada dan harus ada, Bu. Cuman kadang-kadang kita nggak ngerti betapa pentingnya sebenarnya waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Tapi kadang-kadang waktu dan kesempatan itu kita lewatkan begitu saja. Ada sesuatu yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bahwa hal itu tercapai dan digapai oleh kita semua. Tapi karena kitanya kadang nggak peduli, kadang nggak ngerti, akhirnya sesuatu itu tidak tercapai. Atau jangan-jangan karena kitanya sendiri nggak ngerti apa yang mesti harus diraih. Kenapa? Karena yang ada dalam dirinya itu gambarannya begini, udahlah hidup mengalir aja kayak air. Emang bener sih, hidup itu ngalir aja kayak air. Cuman masalahnya, iya kalau airnya itu ke lautan ngalirnya. Barang ngalirnya ke comberan mampet pula, bikin penyakit. Kalau ngalirnya ke lautan enak, Bu. Memang sesuai alamiahnya. Balang dari kali itu belok dia ke selokan, ke parit, mampet pula. Jadi sumber penyakit. Orang hidup itu harus punya tujuan. Orang hidup itu harus punya sesuatu yang ingin dia gapai. Dan dia harus tahu goalnya apa. Terutama yang masih muda-muda ini, goalnya apa? Kalau yang sudah tua muda jelas lah gitu, kurang lebih ya. Dia tinggal nunggu wayahnya aja kan. Iya.
ketika nunggu wayahnya, apa yang paling diharap-harapkan? Husnul khotimah, nggak ada lagi yang lain. Sebagaimana slogan kita semua, saya lahir ke dunia ini dengan tangisan, sementara orang-orang di sekitar kita tersenyum bahagia. Saya akan tinggalkan dunia ini dengan senyuman bahagia, dan saya biarkan orang-orang di sekitar kita menangis. Itu pegangan, Bu. Ya, Bu ya? Harus begitu. Serah kamu orang nangis, yang penting saya ninggalin dunia ini dengan senyum. Itu penting. Itu goal, itu tujuan. Dan tidak ada yang paling membahagiakan bagi kita ketika melewati momen bulan suci Ramadan ini adalah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah. Amin ya Allah. Masih ada yang sedih nggak kalau ingat dosa? Masih ya? Alhamdulillah. Kalau masih ada yang sedih ingat dosa, itu tandanya diampunin. Tapi kalau ternyata ingat dosa, dia nyantai-nyantai aja, bahkan ketika dia ingat sama dosanya yang pernah dia lakukan, terus kemudian tawa-tawa, dia senyum-senyum juga aja. Ustaz, bagaimana kalau sedih Ya? Mekah? Bagaimana kalau sedih pengen ke Mekah itu bagaimana? Iya, nanti saya jelasin, Bu. Itu tanda ciri bahwa kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pengampunan. Dan salah satu hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini dalam proses ketika kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Wa aslah. Yaitu orang-orang yang memperbaiki dirinya sendiri. Jadi Bu, kita harus melakukan evaluasi pada diri kita. Sudah melakukan proses perbaikan apa belum pada diri kita? Perhatiin, tahun lalu alhamdulillah dibandingkan dengan tahun sekarang, apanya yang alhamdulillah? Cerewetnya berkurang. Alhamdulillah. Tahun ini alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Sudah nggak bohong lagi. Tahun ini alhamdulillah. Kenapa? Dikasih syukur, nggak dikasih keterlaluan. Tapi yang penting nggak ngomel. Cuman ngelirik aja sama pasangannya itu. Lu lupa inflasi ya. Wih, ngomongnya inflasi, Bu. Ada kenaikan harga, penurunan nilai mata uang. Wih, panjang bener rupanya orang ekonomi dia. Alhasil ada perubahan pada dirinya. Terutama dari sisi karakter dan jiwa yang ada pada dirinya. Terutama, Bu, hatinya ini nih. Yang penting bagi kita itu adalah illa man atallah biqalbin salim. Yang paling selamat, yang paling enak, yang paling bahagia untuk bisa datang berjumpa dengan Allah itu orang-orang yang hatinya bersih. Bersihin hatinya, enak. Cuman tinggal sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan, kita harus tahu penyakitnya kita masing-masing, identifikasinya itu ada pada diri kita. Apa yang paling buruk pada diri saya sendiri, itulah yang saya obatin. Hatinya ini dibersihin, Bu ya. Itu salah satu tanda bahwa dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan poin kedua yang ingin saya sampaikan, terutama agar kita benar-benar memahami tentang betapa pentingnya malam Lailatul Qadar ini. Jangan diabaikan malam Lailatul Qadar ini.
Karena malam-malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam penentuan. Penentuan terhadap apa yang akan terjadi pada diri kita masing-masing. Makanya disebut kata Lailatul Qadar, kata qadara yaqdiru qadran, itu artinya secara bahasa takaran ataupun ukuran. Bu, lihat Bu. Ibu. Ibu ya, enggak saya minum Bu, tenang aja. Ini ada ukurannya enggak Bu? Ini ada Bu. Mana ukurannya? Di sini biasanya tertulis nih Bu. Sekian ratus mililiter. Ini 600 mililiter. Ya, contohnya. Berarti nggak nyampe 1000. Saya mau tanya sama Ibu. Kalau ada air, umpamanya ini kosong wadah ini, saya pegang, saya ambil air 1 liter. 1 liter. 1 liter itu artinya 1000 mililiter. Saya tumpahin, saya wadahin, saya tempatkan ke botol ini. Apa yang akan terjadi? Maka dia hanya akan sanggup menampung sebatas sampai dengan 600 itu saja. Selebihnya nggak bakal tertampung. Jelas Ibu? Bu, karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat besar. Masalahnya kitanya ngegedein wadah apa enggak? Atau ngecilin wadah kita? Apa tempatnya ini, gimana yang kita persiapkan? Kalau wadah ini nggak digedein, yang nampungnya ya segini aja. Tapi kalau wadah ini, tempat ini dibesarin, maka tentunya jangan lagi seliter. Kenapa? Karena dia sudah menjadi galon. 10 liter masih masuk. Maksudnya apa sih Ustaz ngomongin tempat wadah? Bu, diri kita, jiwa kita adalah wadah. Ada satu orang, waktu saya di lokasi di tambak itu, pernah nanya sama saya, ngobrol, Ustaz, kira-kira anak ini bisa nggak ya jadi orang kaya? Saya lagi di tambak Bu, lagi di lokasi. Ada orang, dia ini memang pengusaha, tapi pembeli udang. Kemudian dia nanya sama saya ini gimana ya, bisa jadi orang kaya nggak? Saya bilang gini, Mas, sampean nggak siap, nggak bakal jadi orang kaya. Sampean nggak bakal jadi orang kaya. Langsung gini dia, kenapa Ustaz? Karena sampean nggak punya mental untuk jadi orang kaya. Jadi kaya nggak kaya itu bukan masalahnya berapa digit yang ada di rekening Anda, tapi mentalitas Anda siap sanggup atau tidak untuk menjadi orang kaya. Itu ada pada mentalitas. Ya kata saya, kalau selamanya sampean ngerasanya kurang terus, kan sampean masalahnya paling sering ketika saya datang ke sini pegel saya, ngeluh aja isinya. Yang ada ngeluh aja. Lah, secara mentalitas udah jatuh, Bu. Kebanyakan ngeluh. Bisa jadi orang kaya? Enggak bisa.
yang sangat kita butuhkan pada diri kita untuk kita mendapatkan karunia yang semakin dan lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah perluas diri kita. Gedein kapasitas kita. Diri ini, makanya pernah dengarkan Bu istilah jadiin jiwa kita itu menjadi jiwa yang besar. Jangan mempunyai jiwa yang kerdil. Iya. Lu mah jiwanya jiwa kerdil. Jadi orang itu harus berjiwa besar. Maksudnya apa? Ukuran dadanya dilebarin. Hah? Ditambahin 5 cm gitu. Enggak. Mentalitasnya, dirinya. Orang itu belajar dari tantangan yang kecil, dari kesulitan yang kecil, terus kemudian berharap, kapan sih, capek loh, kok nggak ada selesai-selesainya ujian ini. Serasa bahwa di atas muka bumi ini tidak ada makhluk yang paling menderita melebihi dirinya. Isinya min awal ilal akhir keluhan. Hati-hati Bu, jangan ajarin anak-anak, terutama sekalian. Ya jangan-jangan ibu-ibu juga termasuk nanti. Ngeri juga saya. Ya walaupun katanya orang-orang Jambi, tapi ternyata tidak, gagal teknologi. Rupanya sudah megang Android semua. Ikut-ikutan. Nggak ada lain dari update statusnya itu selain keluhan. Aduh, sis, lagi jadi inem. Sebel banget melihatnya. Jadi pembokat dulu di rumah. Ya Allah. Hati-hati Bu ya. Jangan biasain dan jangan ajarkan hal itu. Nggak punya mental. Ngadepin urusan kayak gitu yang kecil aja. Ngeluh. Gimana mau ngadepin urusan yang nggak akan pernah sanggup. Kalau sesuatu tanggung jawab yang kecil saja dia tidak sanggup untuk menanganinya, maka mustahil bagi dirinya memiliki kemampuan untuk menangani dan mengatasi tanggung jawab yang semakin besar. Bu, Ya. jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam ngegedein jiwa. Malam untuk apa? Membesarkan pribadi kita masing-masing, menguatkan jiwa kita masing-masing, gedein hatinya. Gimana Sat? Saya ini paling bisa nabungnya itu sebulan cuma 500. Saya kepengen bener. Apa pengen apa? Cuman satu saya kepengen. Salah satunya apa? Menunaikan ibadah haji. Bisa. Yakin. Tapi secara kalkulasi 500.000 untuk sampai sekian puluh juta berapa lama Sat? Nggak usah hitung. Gedein jiwa. Minta sama Allah. Kalau enggak sekalian, ya Allah, jangan matiin saya sebelum saya berangkat ibadah, berangkat ke Baitullah. Boleh enggak? Boleh, Bu. Kenapa? Boleh. Kita mohon untuk berangkat. Kenapa? Karena itu adalah sebuah pencapaian, Bu. Dari sisi materi, Bu, kalau orang sudah bisa berangkat haji, sebenarnya orang itu sudah nggak mikirin utang lagi. Lah iyalah. Masa kalau masih punya utang, udahlah daripada gua nanti diketagih, bayar aja dulu kewajibannya utangnya.
Kalau orang sudah berangkat ibadah haji itu, rumahnya udah nggak ngontrak lagi. Kalau masih mikirin kontrakan, boro-boro mau berangkat haji. Gitu nggak sih? Kalau orang sudah mikirin 100, 10 itu pasti lewat nggak? Lewat. Nggak mungkin dia bisa menggapai 100 kalau nggak ngelewatin yang 10. Gedein hati, gedein jiwa. Bisa. Sederhana kok. Mudah. Kadang-kadang Bu, dalam hidup ini kayak kita itu ngumpulin anak-anak kemah. Saya jadi panitia sebuah perkemahan, anak-anak dibikin sebuah kayak pesantren kilat gitu Bu. Terus kemudian saat ketika mereka berbuka puasa itu sengaja Bu, sengaja. Jadi sendok itu saya sumputin. Bilang pokoknya buka puasanya nggak ada sendok. Dikasih tahu adik-adik sekalian, untuk buka puasa hari ini minta maaf tidak ada sendok. Ibu tahu apa yang terjadi pada saat itu? Sikapnya tuh macam-macam itu anak-anak. Yang satunya mulai cembetut ya. Apa sih panitia ini sendok aja nggak disiapin? Ngomel. Ini ngomel. Bocah cilik ini bisa ngomel Bu, bayangin Bu ya. Bocah cilik ini ngomel ya. Satunya, aku nggak bisa makan loh kalau nggak ada sendok. Ngeluh. Kalau yang satu nyalahin panitia, yang satunya mulai ngeluh. Yang satunya dong lihat, makanya orang itu harus persiapan. Aku dong bawa sendok. Asik, bangga dia. Dikasih 10.000 habis, nggak bisa ngatur. Kemampuan mengatur itu adalah salah satu jalan untuk orang melakukan proses peningkatan. Allah. Ibu minta izin saya 5 menit lagi, biar nggak nanggung. Apa-apa ya Bu ya? Jadi kita harus berupaya, terutama di sisa-sisa waktu di akhir bulan suci Ramadan ini, terutama di malam-malam Lailatul Qadar ini, kita harus membesarkan kapasitas yang ada pada diri kita. Kalau kita pengen menjadi orang yang bisa berbagi, jangan dibiasain minta. Kalau pengen kita dijadikan orang-orang yang dimaafkan, belajarlah untuk memaafkan. Besarin diri kita. Karena dengan cara ketika kita mau memaafkan orang-orang yang jelas-jelas sudah berbuat kesalahan pada diri kita, maka itu adalah jalan bagi diri kita untuk mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Kalau kepengen, nah ibu-ibu nih ya, kan nggak ada yang lebih dikhawatirkan oleh seorang ibu melebihi kekhawatiran dirinya terhadap anak-anaknya. Ibu itu paling khawatir sama anaknya. Begitu khawatirnya terhadap anak-anaknya, kadang-kadang padahal anaknya itu udah jadi laki orang, udah ada yang ngurusin, ada mantunya, masih aja dipikirin. Itulah mak, ya. Nah, gimana ceritanya supaya dia menjadi orang-orang yang tidak lagi perlu khawatir?
bahwa apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas yang ada pada dirinya, dia sudah selesaikan dengan sebaik-baiknya. Begitu sampai segala sesuatunya yang sudah dia persiapkan, apapun itu bentuknya. Ingat, semakin besar harapan kita terhadap manusia, siapapun itu dia orangnya, apalagi manusia-manusia biasa, kuatkan pada diri kita, besarkan diri kita. Kita berharap bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari segala sesuatunya, cuma tinggal kapasitasnya, gedein. Kalau kitanya nggak digedein nih wadah, nggak bisa nampung lebih besar, ya Bu ya. Mau gimana juga kalau wadahnya ini nggak digedein, nggak bakal bisa nampung yang besar, nggak bisa nampung lebih banyak. Gedein wadahnya. Oleh karenanya kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kalaupun kita sedih, tapi kita masih bisa minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun mendatang. Dikasih sehat semuanya insya Allah. Yang sakit-sakit, wabil khusus keluarga dokter, mudah-mudahan semuanya diberikan kesembuhan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupakan Bu, kalau doanya pengen diterima, jangan lupa doain orang lain. Yang paling penting bagi diri kita dalam hidup kita, ada orang-orang yang memiliki hak atas diri kita masing-masing. Jangan lupakan mereka semua. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kita semua, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, memberikan kebahagiaan kepada mereka di alam kuburnya insya Allah, dan juga kepada kaum mukminin dan muslimin dan orang-orang yang menghadapi kesulitan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sakit juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang miskin juga akan dikayakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang punya utang juga akan dilunasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminnya paling banyak berkencing. Ya, jadi kita mudah-mudahan selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu ya. Jangan merasa putus asa. Allah wabarakatuh.